Dari sejak awal mendukung Pak Jokowi sampai yang kedua tetap mendukung Pak Jokowi sampai terakhir pun kita tetap mendukung Pak Jokowi. Terserah. Keputusan kan ada di tangan Pak Jokowi, bukan kita. Jadi kalau ada orang menuduh saya mendukung si A, aduh, si A dulu. Belum. Saya belum pernah mendukung siapapun. Apalagi Anies Baswedan yang ditulis. Iya. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah sekarang ini. Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Memang kemudian kan ada pernyataan-pernyataan lain, capres yang begini, capres yang begitu. Nah itu yang menurut saya kita senang-senang aja digituin terus. Karena selama 5 tahun Anies jadi gubernur digituin terus. Oh, kan gitu. Okay. Jadi ya nggak apa-apa. Maksud Anda terus. Gini, di 5 tahun digituin terus, tambah naik. Iya, kan empati publik bisa terbangun dari situ. Jadi makanya kita wajib sebagai masyarakat Indonesia tenggelamkan partai-partai yang mendukung Anies Baswedan. Tenggelamkan. Pokoknya apapun yang terjadi, tenggelamkan. Partai-partai pendukung Anies wajib kita tenggelamkan. Tidak ada kata. Titik, tenggelamkan. Oso Hanura sebut tak dukung Anies Baswedan. Relawan Anies ada makna tersirat. Ketua Relawan Bala Anies Sismono Laude mengatakan bahwa menyampaikan opini dan pandangan merupakan hak setiap orang dalam proses demokrasi. Hal itu dilontarkannya terkait dengan pernyataan Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang alias Oso, yang menegaskan bahwa dirinya belum mendukung siapapun sebagai capres untuk Pilpres 2024, termasuk Anies Baswedan. Oso mengatakan hal itu usai video yang memperlihatkan dirinya mendukung Anies yang disunting oleh pihak tidak bertanggung jawab. Menurutnya, bukan hanya Oso yang tidak suka jika videonya disunting oleh orang tak bertanggung jawab, Anies pun juga tidak akan suka dengan hal tersebut. Lebih lanjut, Oso dinilai tengah berjuang untuk memenangkan Partai Hanura supaya bisa masuk parlemen. Hal itu tentunya membutuhkan upaya yang keras. Soal pernyataan Oso akan mendukung sosok yang mempunyai kredibilitas yang meneruskan pembangunan berikutnya, ia berpikir bahwa kriteria itu ada pada mantan Gubernur DKI Jakarta. Nasdem bombardir mantan pasangan Ahok, jangan asal bunyi. Partai Nasdem geram mendengar ucapan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang menyebut 2 menteri Nasdem di kabinet perlu dievaluasi di tengah ramainya isu risuf. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan jika mantan pasangan Ahok itu sebaiknya tidak asal bicara terkait urusan evaluasi menteri. Sebab 2 menteri Nasdem yakni Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo punya segelintir prestasi. Dijelaskan Irma, Kementerian Kehutanan di masa Siti Nurbaya mampu menekan angka kebakaran hutan. Dampaknya, kualitas udara jauh lebih baik. Selain itu, penanaman mangrove pun semakin masif dilakukan dalam rangka mencegah abrasi. Siti Nurbaya juga disebut Irma telah melakukan kinerja yang sangat baik, di mana ia mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas untuk melanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan. Sebanyak jutaan hektar hutan yang selama ini lepas ke tangan-tangan orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu kini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sementara itu, Syahrul Yassin Limpo dinilai Irma mampu menjaga nilai pertanian di masa pandemi COVID-19. Irma juga meminta Jarod untuk melihat data mengenai impor beras. Hal ini dikarenakan selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor karena stok beras di petani sudah cukup. Memang kata dia, risuf merupakan hak prerogatif. Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu adanya evaluasi. Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya Jarod menyoroti soal
swasembada beras di mana ternyata impor beras masih menjadi. Jarod menantang pemerintah dalam hal ini Kementan untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka, impor beras sebenarnya tidak perlu terjadi. KPU putuskan Partai Umat besutan Amin Rais lolos verifikasi administrasi ulang. Komisi Pemilihan Umum RI memutuskan Partai Umat lolos verifikasi administrasi ulang sebagai calon peserta pemilu 2024. Selanjutnya, partai politik besutan Amin Rais itu akan menjalani verifikasi faktual sebelum nantinya dinyatakan lolos atau tidak sebagai peserta pesta demokrasi. Ia menjelaskan, hari ini hingga Rabu 28 Desember 2022, pihaknya akan melakukan verifikasi faktual ulang di 2 provinsi, yaitu Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, verifikasi ulang ini merupakan kesepakatan antara KPU dan Partai Umat yang dimediasi oleh Bawaslu selama 2 hari dari Senin 19 Desember 2022 dan diputuskan Selasa 20 Desember 2022. Mediasi kedua ini dihadiri diantaranya oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi, Wakil Ketua Umum Partai Umat Nazarudin, dan Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Umat Denny Indrayana sebagai pihak pemohon. Adapun mediasi KPU dan Partai Umat ini difasilitasi oleh Bawaslu. Di pihak termohon dalam hal ini KPU diwakili oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari dan anggota KPU RI Idam Holik serta Muhammad Afifuddin. Bawaslu yang bertindak sebagai mediator diwakili oleh anggota Bawaslu RI Toto Haryono dan Puadi. Mediasi KPU RI dan Partai Umat ini terkait dengan sengketa verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Keduanya sepakat untuk verifikasi ulang. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Bawaslu nomor 006/PS/Bawaslu/12/2022. Ketua Majelis Toto Haryono dalam sidang pembacaan putusan memerintahkan kepada termohon, yakni KPU melaksanakan isi kesepakatan selama 3 hari kerja sejak keputusan. Berikut keputusan Bawaslu terkait sengketa verifikasi faktual Partai Umat dikutip dari Antara. Pertama, penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan parpol dijadwalkan pada 21 Desember sampai dengan 23 Desember 2022. Kedua, verifikasi administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan parpol pada 23 Desember 2022 sampai 24 Desember 2022. Ketiga, penentuan sampel dan verifikasi faktual dilakukan oleh KPU RI pada 25 Desember 2022. Keempat, verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan parpol tingkat kabupaten atau kota oleh KPU Kabupaten atau Kota dijadwalkan pada 26 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2022. Kelima, rekapitulasi data yang menyampaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Umat dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota kepada KPU Provinsi pada 28 Desember 2022. Keenam, rekapitulasi yang menyampaikan dan penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi kepada KPU RI pada 29 Desember 2022.